Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Info Tekno Bisnis, di mana pada video kali ini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya mengenai supply chain management, di mana nanti akan direlasikan dengan implementasi pada aplikasi. Di part 1 sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan permintaan pembelian, kemudian rekapitulasi permintaan pembelian, sampai dengan penawaran harga ke vendor. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan proses dari mulai penawaran masuk ke order pembelian, kemudian pengecekan terhadap penerimaan barang, dan yang terakhir penerimaan barang di gudang utama. Nah, kita coba review dulu terkait dengan pembahasan kita terkait dengan modul pengadaan, di mana modul pengadaan itu secara umum prosesnya mulai dari permintaan pembelian dari user atau yang membutuhkan barang. Dalam hal ini biasanya pada umumnya itu pengguna atau pemilik gudang persediaan. Kemudian dilakukan rekapitulasi permintaan pembelian dari semua user, bagian atau pemilik gudang oleh bagian pengadaan. Jadi bagian pengadaan melakukan rekapitulasi terhadap semua permintaan yang sejenis, kemudian untuk menjadikan dasar terhadap permintaan penawaran harga. Nah, setelah penawaran harga dikirim dan mendapatkan feedback dari vendor atau supplier, maka ditentukanlah ke vendor mana purchase order ini akan dilakukan. Di bagian purchase order ini idealnya adalah meneruskan dari permintaan penawaran sebelumnya, di mana sudah ada kesepakatan harga antara perusahaan dan supplier atau vendor. Dari situ menjadikan dasar penerimaan barang, kemudian penerimaan barang lanjut kepada penerimaan invoice, dan terakhir melakukan pembayaran terhadap supplier vendor. Nah, kita flashback dulu terhadap 3 transaksi sebelumnya secara pemahaman. Jadi kita sudah membahas di video sebelumnya itu terkait dengan pertama permintaan pembelian, di mana secara pengertian permintaan pembelian adalah form internal sebuah perusahaan yang digunakan oleh user bagian. Jadi setiap user atau bagian yang membutuhkan barang atau jasa itu bisa menggunakan permintaan pembelian ke bagian pengadaan. Jadi form ini berisi rincian informasi tentang barang-barang atau jasa, bisa juga jasa yang dibutuhkan atau telah out of stock, dalam artian tidak tersedia di gudang, maka itu arahnya ke pembelian. Nah, kemudian bagian pengadaan dari setiap permintaan pembelian yang sejenis melakukan rekapitulasi terhadap permintaan pembelian, sehingga rekapitulasi permintaan ini mengelompokkan barang-barang yang sejenis yang diminta oleh user atau bagian. Setelah melakukan rekapitulasi permintaan pembelian, maka dilakukanlah permintaan penawaran harga ke beberapa supplier yang dipilih. Setelah mendapat feedback, kemudian baru ditentukanlah vendor yang akan kita pilih untuk melakukan pembelian. Kurang lebih seperti itu pemahaman apa yang sudah kita bahas di video pertama. Kemudian dari sini kita coba lihat lagi secara flow alur pengadaan secara umum seperti apa, dimulai dari perencanaan sampai dengan pembayaran terhadap supplier. Video sebelumnya kita sudah membahas mulai dari permintaan pembelian. Dalam hal ini kita istilahkan dengan memo pengadaan barang dan bahan, kemudian melakukan rekapitulasi dan melakukan permintaan penawaran harga kepada vendor. Jadi kita di video pertama baru sampai di sini. Nah, video kali ini kita akan bahas mulai dari order pembelian, kemudian penerimaan barang. Sementara dalam hal ini dilakukannya QC terhadap penerimaan barang, kemudian sampai dengan barang itu diterima oleh gudang utama. Jadi fokus video kali ini kita akan membahas ketiga proses tadi, mulai dari order sampai dengan barang itu diterima di gudang utama. Nah, sebelum masuk kepada purchase order, kita coba lihat pengertian dari purchase order itu sendiri. Secara umum, purchase order adalah dokumen resmi yang dibuat oleh kita, dalam hal ini perusahaan, dalam hal ini pembeli, sebagai pihak pelanggan untuk menunjukkan barang apa saja yang ingin dibeli dari supplier.
dokumen ini juga sekaligus menjadi bukti kontrak jual beli antara penjual dan pelanggan. Bukti kontrak di sini adalah untuk penekanan terhadap barang apa saja dengan spesifikasi apa saja, kemudian kuantitinya berapa dengan harga berapa. Secara umum seperti itu. Dan kalau direlasikan dengan alur yang kita buat sebelumnya, idealnya purchase order ini terbentuk dari proses permintaan penawaran harga sebelumnya. Jadi tinggal direferensikan pembuatan purchase order ini atau order pembelian ini didasarkan atas permintaan penawaran harga yang mana. Bentuk realisasi dari permintaan penawar harga itu adalah purchase order. Kurang lebih seperti itu analoginya. Nah, secara alur, kalau kita lihat bagaimana purchase order itu terbentuk. Jadi proses awalnya seperti yang kita bahas itu adanya permintaan dulu dari bagian unit atau bagian. Kemudian bagian pengadaan nanti melanjutkan ke permintaan penawaran harga. Nah, dari sini itu nanti sudah ditentukan vendor mana yang dipilih, maka dilakukanlah proses atau dilakukanlah pembuatan order pembelian ke supplier. Di sini kita menggambarkan melalui satu proses verifikasi atau approval. Secara umum proses approval itu di sini ada proses approve. Kalau misalnya di approve dia langsung menjadi order pembelian yang sudah di approve. Kalau tidak, biasanya kondisi itu apakah ada perubahan. Kalau tidak ada, berarti itu prosesnya selesai. Tapi kalau ada, artinya nanti melakukan perubahan, kemudian proses approve kembali. Kurang lebih seperti itu secara cycle-nya. Setelah di approve, maka akan keluar dokumen order pembelian, di mana dokumen ini akan dikirim ke vendor atau supplier. Nah, kemudian secara internal nanti order pembelian ini akan dilanjutkan juga ke bagian gudang sebagai penerima barang. Jadi nanti gudang punya pegangan di saat barang itu datang, dasarnya adalah order pembelian yang sudah dibuat oleh bagian pengadaan. Setelah order pembelian ini dibuat, maka proses selanjutnya adalah penerimaan barang pada gudang. Di mana pada case ini kami membuat proses penerimaan itu menjadi 2 tahap, di mana barang itu akan diterima di gudang sementara atau gudang karantina untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah itu baru diterima oleh gudang utama. Di sini kita menamakannya itu BA pemeriksaan barang diterima. Pengertiannya seperti apa? Secara umum, BA pemeriksaan penerimaan barang adalah pemeriksaan fisik barang dari vendor, prinsipal, atau distributor sesuai dengan yang ditunjuk pada order pembelian yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman. Jadi di sini fokus utamanya adalah kesesuaian dengan dokumen pemesanan, dalam hal ini order pembelian yang kita sudah buat, dan dokumen pengiriman yang dikirim oleh vendor atau suppliernya. Nah, kemudian pengecekan selanjutnya adalah kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barang. Kalau misalnya ingin lebih detail lagi, dalam beberapa perusahaan itu biasanya ada spesifikasi. Nanti dilakukan pengecekan apakah barang yang dipesan atau kita order itu sesuai dengan spesifikasinya atau tidak. Untuk flow-nya itu sendiri, dari mulai order pembelian tadi, nah kemudian dilakukan BA pemeriksaan barang diterima. Nanti komparasi atau pencocokan barang yang diterima itu berdasarkan purchase order yang dibuat sebelumnya dan surat jalan yang dikirim oleh supplier atau vendor. Nah, di sini akan di cross check apakah surat jalan ini sesuai dengan order pembeliannya. Kalau sudah sesuai, dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang. Apakah spesifikasinya sesuai secara jumlah dan kondisi. Apabila sudah sesuai, maka dilakukan proses approve. Di sini ada kondisi di mana approve itu terkait dengan harus dirubah datanya atau tidak. Setelah di-approve, maka akan menghasilkan BA pemeriksaan barang diterima yang sudah di-approve. Di sini, dalam beberapa case tertentu, biasanya perusahaan itu ada pemeriksaan lanjutan terkait dengan pemeriksaan lab. Jadi di sini istilahnya biasanya itu adalah laporan analisa dari lab. Apakah diperlukan analisa lanjutan? Kalau iya, nanti barang tersebut akan masuk ke proses analisa. Kalau misalnya tidak, maka itu akan dilanjutkan ke penerimaan barang di gudang utama. Kemudian setelah dilakukan BA pemeriksaan barang terima, maka kita akan masuk terhadap penerimaan barang di gudang utama.
Secara pengertian, hampir sama dengan BA pemeriksaan barang diterima. Penerimaan barang adalah suatu penerimaan fisik barang dari pabrik, dalam hal ini bisa vendor, supplier, prinsipal, atau distributor, sesuai dengan order pembelian yang dibuat, yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman. Jadi hampir sama dengan proses dari BA pemeriksaan barang yang diterima. Hanya saja di sini secara pengecekan fisik itu biasanya sudah tidak dilakukan lagi karena sudah terwakili dengan BA pemeriksaan penerimaan barang. Jadi di sini hanya mencocokkan dokumen dari order pembelian, kemudian dicocokkan dengan surat jalan. Apakah sesuai? Kalau sudah sesuai, nanti dicocokkan dengan dokumen BA pemeriksaannya. Apakah itu 3 dokumen tersebut sudah sinkron? Kalau sudah, berarti proses penerimaan barang di gudang utama. Untuk alurnya kurang lebih seperti ini. Jadi, kalau misalnya nanti dari BA pemeriksaan itu akan langsung diproses untuk penerimaan di gudang utama. Nah, ini kondisi di mana apabila barang tersebut diperlukan analisa lanjutan ke lab untuk kasus-kasus tertentu ya. Dalam hal ini perusahaan misalnya ada bahan kimia yang harus dicek apakah spesifikasinya sesuai atau tidak. Maka apabila ada proses analisa, bukti penerimaan barang atau penerimaan barang di gudang utama ini harus menunggu proses analisa tersebut, baru bisa dilakukan penerimaan. Apabila tidak, maka dari BA ini bisa langsung diterima. Nanti tetap harus melakukan proses approval di mana otorisasi berjenjang untuk pemeriksaannya, sehingga setelah di-approve maka akan menjadi bukti penerimaan barang yang sudah approve. Nah, dari proses ini pada umumnya nanti tinggal menunggu satu proses lagi, yaitu penerimaan invoice dari forwarder, kemudian nanti akan dilakukan pembayaran. Nah, 2 proses ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini kita hanya sampai di penerimaan barang di gudang. Kemudian untuk validasinya seperti apa? Nah, biasanya bukti penerimaan barang ini itu menjadi satu titik validasi terhadap penerimaan barang. Nah, apabila kita ambil satu contoh aplikasi ERP, di sini nanti akan menjurnal satu jurnal penerimaan terhadap barang sesuai dengan grup akunnya. Kemudian secara persediaan seperti apa? Nah, ini pun menjadi update di persediaan sebagai barang masuk. Jadi ada 2 validasi update di sini, update terhadap persediaan terhadap sebagai barang masuk, kemudian akan meng-create jurnal terhadap penerimaan barang. Kurang lebih validasinya seperti itu. Nah, setelah ini kita akan coba lihat secara aplikasi seperti apa. Menu yang pertama akan kita lihat secara aplikasi adalah menu order pembelian, di mana seperti yang kita bahas pada alurnya, di sini kita coba contohkan yang referensinya dari permintaan penawaran harga. Nah, ini secara validasi di aplikasi itu nanti akan mengenerate barang apa saja yang sudah dibuatkan permintaan penawaran harganya, dan dari sisi kuantiti maupun dari sisi harga satuan. Jadi otomatisasi load barang itu didasarkan dengan referensinya. Jadi kita tidak usah menginput ulang, tapi akan diambil dari referensi sebelumnya. Nah, konsep aplikasi biasanya berbasis ERP itu adalah single entry. Dalam artian saat entry adalah diproses awal dari satu flow. Kesananya itu tinggal menarik referensi saja. Nah, kemudian kita tentukan suppliernya yang mana. Dalam hal ini, kalau kita menarik referensi, artinya sudah ada pemilihan supplier sesuai dengan permintaan penawaran sebelumnya. Kemudian jenis ordernya kita pilih, ini lokal atau import. Jadi jenis order ini nanti akan menentukan, biasanya itu kalau misalnya import, kita misalnya membayarnya selain dengan pakai rupiah, misalnya pakai dolar atau yang lainnya. Kemudian ini perihalnya, perihal alat kerja. Kemudian kita di sini pilih gudang, di mana gudang ini nanti akan menjadi alur masuk dari barang yang kita order. Kemudian secara umum ada nomor pemesanan, kemudian ada tanggal pemesanan barang atau order pembelian. Kemudian di sini ada beberapa tanggal berlaku. Salah satunya ini adalah untuk menunjukkan bahwa barang itu kita harus terima sebelum tanggal berapa. Nah, ini biasanya terkait dengan kebutuhan di perusahaan, di mana kita akan menentukan batas akhir dari penerimaan barang.
Jadi menjadi fokus dari supplier untuk memperhatikan kedatangan barang. Kemudian term of payment, di mana nanti dalam PO juga ditentukan ini termin pembayarannya dalam berapa hari. Nah, di sini contohnya dalam 30 hari. Kemudian ini ada penanda tangan pejabat-pejabat yang terkait dalam hal approval bertingkat dari order pembelian ini. Dari situ baru nanti akan ada notes catatan-catatan atas order pembelian. Nah, kemudian di detailnya ini akan meload barang sesuai dengan permintaan penawarannya. Di sini ada nama barang, ada kuantitinya berapa, ada satuannya apa, kemudian harga satuannya apa, totalnya apa. Kurang lebih untuk menu order pembelian seperti itu. Informasi-informasi yang dibutuhkannya. Kemudian kita masuk ke BA pemeriksaan. Setelah dibuatkan order pembelian, kemudian nanti pada saat barang datang, maka akan masuk ke dalam menu BA pemeriksaan barang yang diterima. Setelah kita membuat purchase order, maka proses selanjutnya adalah BA pemeriksaan barang yang diterima, di mana pembuatan menu ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diterima. Dalam hal ini nanti akan dipilih referensinya terhadap order pembelian mana, kemudian tanggalnya berapa. Nah, ini biasanya otomatisasi dari order pembelian yang dibikin sebelumnya. Kemudian suppliernya pun akan sesuai dengan order pembelian yang dipilih. Kemudian di sini ada nomor berita acara, tanggal berita acara, kemudian nomor surat jalan dari supplier, kemudian tanggal surat jalan supplier, kemudian ini catatan-catatan terhadap ekspedisi yang mengangkut barang tersebut. Seperti itu. Nah, nanti di sini akan tampil otomatis nama barangnya dari yang kita pesan. Nah, disinilah dicocokkan terhadap banyaknya sesuai atau tidak, satuannya sama atau tidak, harga satuannya sama atau tidak. Kemudian nanti ada beberapa penilaian, apakah kelengkapannya itu cukup, apakah kelengkapannya itu ada atau tidak. Kemudian di sini dilakukan pengecekan, kemudian kondisinya baik atau tidak baik. Di sini dilakukan pengecekan. Apabila tadi pada case tertentu dilakukan analisa, karena misalnya berkaitan dengan bahan kimia dan lain-lain, maka di sini akan dibuatkan referensi untuk barang ini diperlukan analisa lanjutan. Setelah dilakukan BA pemeriksaan barang terima, maka proses selanjutnya adalah proses penerimaan barang di gudang utama. Pada bukti penerimaan barang ini, biasanya informasi yang terkait adalah referensi order pembeliannya nomor berapa, kemudian tanggalnya tanggal berapa, kemudian suppliernya dari mana. Di sini juga ada informasi surat jalannya, kemudian tanggal surat jalan. Nah, kemudian dilakukan cross check apakah dokumen order pembelian, surat jalan, dan BA pemeriksaan itu cocok dengan barang yang diterima. Maka apabila sudah di-compare dan ternyata cocok dengan fisiknya, maka akan dilakukan proses penerimaan. Nah, dalam hal ini biasanya penerimaan barang seperti kita singgung di flow tadi identik dengan validasi, di mana barang ini nanti akan mengupdate secara persediaan menjadi barang masuk. Kemudian secara jurnal nanti akan menjurnal persediaan masuk. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sampai dengan proses penerimaan barang. Jadi dalam proses pengadaan secara keseluruhan, kita sudah membahas permintaan pembelian, rekapitulasi permintaan pembelian, dan permintaan penawar harga pada video pertama. Dan video kali ini kita sudah membahas purchase order dan penerimaan barang, di mana proses penerimaan barangnya ini kita bikin 2 step, di mana ada BA pemeriksaan dulu, kemudian ada penerimaan barang ke gedung utama. Insya Allah untuk video selanjutnya kita akan membahas terkait dengan proses penerimaan invoice dan proses pembayaran kepada vendor. Baik, terima kasih sebelumnya sudah menonton video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.